Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Reaksi eksoterm, seperti kita ketahui, merupakan sistem melepas kalor. Nah, di mana sistem melepas kalor ditandai dengan suhu naik. Nah, misalnya di sini kalau ada satu zat, nah di dalam sini direaksikan di sini, misalnya natrium NaOH natrium hidroksida direaksikan dengan air. Ini NaOH, ini ditambah air. Nah, ini kita pegang di sini, gelas kimia di sini hangat. Nah, itu berarti suhu naik. Nah, itu merupakan reaksi melepas kalor. Nah, kemudian entalpi sebelum reaksi, itu H awal, itu lebih besar dari entalpi setelah reaksi atau H akhir. Sehingga di sini tulis H awal itu lebih dari H akhir. Nah, karena delta H itu sama dengan H produk dikurang H reaksi, atau delta H sama dengan H akhir dikurang H awal. Nah, sehingga kalau ini kita masukkan ke sini, karena H awalnya itu lebih besar, nah dari H akhir, maka diperoleh delta H-nya adalah negatif. Sehingga di sini reaksi eksoterm itu mempunyai delta H negatif, atau bisa kita tulis delta H kurang dari 0. Nah, misalnya di sini ada satu persamaan A plus B menghasilkan C plus D. Nah, ini di sini delta H sama dengan min X kilojoule. Nah, ini kita lihat di sini delta H-nya adalah harganya negatif min X. Nah, berarti di sini reaksi ini merupakan reaksi eksoterm. Jadi ini merupakan reaksi eksoterm. Nah, kemudian di sini A plus B itu disebut sebagai preaksi. Nah, kemudian C plus D-nya adalah produknya atau hasil reaksinya. Nah, sehingga di sini kalau kita akan membuat diagram tingkat energi reaksi eksoterm, itu bisa kita tulis per reaksi. Nah, di sini reaksinya sebelah sini ini produk, maka di sini delta H sama dengan min X kilojoule. Nah, jadi ini bentuknya adalah seperti ini, bentuk diagram tingkat energinya. Jadi arah panahnya ke bawah. Reaksi ini produk, delta H sama dengan min X kilojoule. Nah, kemudian reaksi endoterm. Nah, reaksi endoterm di sini sistem menyerap kalor. Kemudian suhu turun. Suhu turun biasanya kalau kita mereaksikan suatu zat itu di dalam gelas kimia itu, kalau kita pegang itu suhunya lebih rendah dari suhu awal. Nah, atau dia menjadi lebih dingin, itu berarti suhu turun. Nah, kemudian H awal itu atau entalpi awal itu kurang dari entalpi akhir atau H akhir. Maka di sini delta H-nya berharga positif atau plus. Itu berasal dari kalau kita masukkan ke dalam rumus ini. Nah, karena H awalnya itu lebih kecil, nah H awalnya lebih kecil daripada H akhir, maka di sini delta H-nya untuk reaksi endoterm itu mempunyai harga positif delta H-nya, atau delta H lebih besar dari 0. Kemudian contoh misalnya ada reaksi C plus D. Nah, ini menghasilkan A plus B. Nah, ini delta H sama dengan plus X kilojoule. Nah, ini yang saya tuliskan sebenarnya kebalikan dari reaksi eksoterm ini. Jadi kebalikan dari reaksi eksoterm ini, kalau dibalik dia merupakan reaksi endoterm. Nah, jadi reaksi endoterm.
Nah, jadi ini bisa kita tulis reaksi endoterm. Nah, jadi reaksinya dirubah jadi C plus D menghasilkan A plus B. Nah, diagram tingkat energi reaksi endoterm tersebut, di situ kita tuliskan ini H, ini jadi produk. Jadi yang ini nanti produk. Nah, di sini reaksi. Nah, jadi ini reaksinya kita taruh di sini, di sebelah bawah, kemudian produknya yang ini di atas. Nah, kemudian delta H-nya sama dengan plus X kilojoule. Kemudian contoh soalnya. Contoh soalnya sebagai berikut. Pada pembentukan 1 mol uap air dari gas hidrogen dan gas oksigen dilepaskan kalor sebesar 240 kJ. Nah, tuliskan jenis reaksinya, eksoterm atau endoterm. B. Tuliskan persamaan termokimianya. C. Buatlah diagram tingkat energinya. Nah, penyelesaian. Nah, di sini jenis yang pertama jenis reaksinya. Jenis reaksinya di sini ini kita lihat ini dilepaskan kalor sebesar 240 kJ. Artinya di sini melepaskan kalor. Berarti di sini jenis reaksinya adalah reaksi yang A, reaksi eksoterm. Kemudian persamaan termokimianya. Persamaan termokimianya kita lihat di sini gas hidrogen dan gas oksigen. Nah, direaksikan gas hidrogen dan gas oksigen menghasilkan uap air. Berarti kita tulis di sini persamaan termokimianya. Gas hidrogen itu H2 ditambah O2 itu menghasilkan H2O. H2O. Nah, di sini ini dalam bentuk gas. Ini gas. Ini uap air, berarti bentuknya gas juga. Nah, kemudian di sini kita setarakan. Kalau sudah seperti ini, berarti ini setengah. Nah, kemudian kita beri delta H-nya. Ini persamaan termokimia, berarti harus melampirkan delta H-nya ya. Jadi ini min karena dia melepaskan kalor. Nah, jadi reaksi eksoterm berarti delta H-nya negatif, min 240 kilojoule. Nah, kemudian diagram tingkat energinya yang C. Nah, diagram tingkat energinya di sini kita buat. Nah, ini karena reaksinya ini, berarti di sini pereaksinya. Nah, pereaksinya itu H2 plus setengah O2. Ini pereaksinya, kita lihat. Kemudian ini produk, itu hasil reaksi. Nah, maaf, produk atau hasil reaksi berarti di sini H2O. H2O. Nah, ini panahnya berarti ke bawah.
Nah, di sini delta H-nya kita tulis itu sama dengan min 240 kilojoule. Jadi seperti ini penyelesaiannya. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.